Selamat pagi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya. Saya ucapkan selamat datang di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit ya. Baiklah sahabat petani sawit semuanya, kali ini kita akan membicarakan tentang kesalahan penting dalam bertanam kelapa sawit ya, dalam budidaya kelapa sawit. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang penting yang tidak diketahui oleh petani kelapa sawit itu sendiri. Contohnya ini ya, contohnya yang di depan kita ini lahan kelapa sawit yang dilakukan penyemprotan secara total, dilakukan penyemprotan secara menyeluruh. Dan ini sepertinya menggunakan insektisida yang berwarna hijau ya, atau berwarna biru ya. Tapi matinya sangat keras. Inilah kesalahan yang belum banyak diketahui petani sawit. Jadi sebenarnya untuk budidaya sawit itu tidak dianjurkan menyemprot itu secara total ya, apalagi dengan dosis yang tinggi. Ini sepertinya dengan dilakukan penyemprotan dengan dosis yang sangat tinggi nih. Jadi matinya kelihatan sekali, sangat gosong-gosong nih, seperti terbakar ya. Ini akan merusak pertumbuhan akar pada tanaman kelapa sawit ya, yang nantinya akan berpengaruh juga pada pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Karena apa? Karena penyemprotan seperti ini matinya kontak ya, matinya kontak langsung. Seperti gulma-gulma ini matinya kontak langsung ini. Sangat keras ya. Jadi kalau disemprotkan langsung, maka akar tanaman kelapa sawit itu akan terkena dampaknya ya. Makanya banyak akar-akar tanaman kelapa sawit itu yang terbakar terkena semburan dari penyemprotan tadi ya. Maka kalau akar-akar tanaman kelapa sawit banyak yang rusak, banyak yang terbakar, artinya banyak yang mati, maka jalan untuk penyerapan unsur hara pun akan terganggu ya. Jikalau akar itu rusak, maka untuk penyerapan unsur hara sendiri akan terganggu. Ini sangat berpengaruh penting sebenarnya ini ya. Cuman banyak yang tidak menghimbau, tidak menghiraukan ya hal-hal seperti ini. Ini sebenarnya kesalahan fatal nih. Untuk budidaya tanaman kelapa sawit itu sebenarnya tidak dianjurkan ya, menyemprot gulma atau membasmi gulma itu secara total atau secara menyeluruh seperti ini ya. Memang kalau dipandang terlihat terang ya, terlihat tidak ada semaknya, terlihat bersih. Cuman ya dampak besarnya itu terhadap tanaman sawit itu sendiri yang akan terganggu pertumbuhan, untuk pertumbuhan akarnya akan sangat-sangat terganggu ya. Bahkan penyerapan unsur hara pun tidak akan maksimal kalau akar tanaman kelapa sawit itu sendiri terganggu pertumbuhannya. Jadi di permukaan tanah pun akar-akar ini biasanya itu akan muncul berwarna putih ya. Kalau seperti ini pun nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jikalaupun muncul putih itu terkena semburan dari racun insektisida ini pasti langsung terbakar, langsung hitam-hitam gosong-gosong seperti itu ya. Ini pun sawitnya juga sepertinya tidak terlalu terawat ya. Dari ciri-cirinya pun terlihat ini batangnya aja mengecil, pelepahnya pun kecil-kecil, jumlah pelepahnya pun tidak maksimal. Jumlah pelepah ini sangat tidak maksimal, sangat sedikit sekali. Walaupun di songgo 2 pun hitungan pelepahnya masih sedikit ya. Inilah karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam budidaya kebun ini ya. Salah satunya ya penyemprotan yang tidak diperhatikan aturan-aturannya. Terus pola pemupukan sepertinya ini juga kurang maksimal. Mungkin jauh dari kata maksimal ya. Ini jelas-jelas banyak kekurangan unsur hara magnesium, banyak kekurangan unsur hara fosfor, banyak juga kekurangan nitrogen. Dari segi daun pun kelihatan kekurangan unsur hara nitrogen dan juga magnesium ya. Dari segi batangnya pun terlihat kekurangan unsur hara fosfat. Juga dari daun pun terlihat kekurangan unsur hara kalium. Semuanya ini dari sekian yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, unsur hara yang dibutuhkan tanaman sawit ini mengalami kekurangan semuanya ya. Semuanya mengalami kekurangan. Sudah kekurangan unsur hara ditambah lagi dengan penyemprotan yang tidak beraturan seperti ini, yang salah ya. Jadi ya makin hancur sawitnya. Bukan tambah bagus sebenarnya, cuman makin tambah hancur sawitnya kalau seperti ini.
Jadi untuk sahabat-sahabat petani sawit semuanya, saya sarankan kalau melakukan penyemprotan itu mungkin harus dengan aturan-aturan tersendiri ya, tidak dilakukan secara total seperti ini, apalagi sawitnya itu kekurangan banyak unsur hara. Kalaupun sawitnya pun sudah mencukupi unsur haranya, misalkan sawitnya itu pertumbuhannya bagus, pertumbuhan batang dan daun serta akarnya itu udah bagus, produksi buahnya juga maksimal, itu pun harus diperhitungkan ya, untuk melakukan penyemprotan itu dilakukan secara total apa secara piringan, itu pun harus diperhatikan. Apalagi kalau seperti ini ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada petani sawit semuanya, tidak dianjurkan ya itu melakukan penyemprotan secara total seperti ini, apalagi kondisi keadaan tanaman sawitnya itu kekurangan unsur hara dari yang dibutuhkan ya. Soalnya ini banyak sekali ya kekurangan unsur hara dari segi magnesium, fosfat, nitrogen juga kaliumnya itu banyak kekurangan. Ditambah lagi dengan penyemprotan seperti ini, maka akan sangat terganggu sekali, bahkan akan berdampak besar pada produktivitas, sangat berdampak besar ya. Nah ini pun bisa kita lihat langsung untuk produksi tandan buahnya juga banyak yang kosong ya, tandan buahnya banyak yang kosong ini. Nah ini banyak yang kosong, bahkan yang ini yang di samping saya sendiri ini. Nah ini cuma ada satu tandan ya, cuman dalam satu pohon ini cuma ada satu tandan. Jadi tandan yang mudanya belum ada, tandan yang merahnya enggak ada. Jadi jumlah tandan buah segarnya pun sedikit sekali, tidak maksimal ya. Untuk kondisi sawit seperti ini yang kekurangan unsur hara seperti ini, misal pun dilakukan penyemprotan atau misalkan dilakukan pembasmian gulma, itu seharusnya ya cukup di piringan atau di jalur matinya ya. Jadi melakukan penyemprotan dengan kondisi seperti ini cukup jalur matinya ataupun jauh dari piringan itu ya. Itu yang seharusnya. Ini semua piringan, semua jalur mati, jalur hidupnya disemprot, dilakukan penyemprotan. Ini sepertinya memakai obat racun berwarna biru ini ya. Soalnya terlihat sekali keadaan matinya gulma ini secara spontanitas ya. Spontanitas seperti terbakar ya. Apalagi ini di saat kondisi seperti ini, curah hujan itu kurang ya. Jadi banyak terjadi musim panasnya dibandingkan dengan musim hujan, maka kurang bagus juga untuk pertumbuhan akar. Kalau ini pertumbuhan akarnya jelas-jelas ini sangat terganggu dengan fatal nih. Apalagi ini meracunnya ini dengan dosis yang sangat tinggi. Kalau dosis yang sangat tinggi, maka untuk akar-akar yang akan tumbuh tumbuh tunasnya itu, artinya akar yang akan semi itu langsung terbakar terkena semburan racun kontak ya. Baiklah sahabat semuanya, cukup sekian. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Alwi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.